daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, saya persilakan kita akan memulaikan ibadah ini. Di rumah jika menyiapkan 3 buah lilin, silakan memasangnya sebagai simbol Trinitas. Dan ibadah Minggu 19 April 2020 kita memakai tata ibadah minggu ketiga Persekutuan Jemaat Gemim Efrata Kelasi 1. Jemaat Tuhan, mari berdiri dan memuji Tuhan. Kita melakukan klik nomor 33, sebab Dia hidup. Kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Nats pembimbing kita 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kita melakukan NKB nomor 3, Terpujilah Allah.
Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Mari berdoa. Dimuliakanlah nama-Mu ya Allah, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mati, bangkit, membawa kemenangan bagi isi dunia. Kami manusia yang Engkau boleh tebus dosa-dosa kami. Inilah suasana kami berada di hari Minggu. Kami terus bersekutu dengan Engkau, menyadari hidup ini harus datang kepada Tuhan, berimankan kepadamu, setia dan taat dalam panggilan-Mu. Dan inilah kami yang tengah kusyuk dalam persekutuan ibadah di rumah kami masing-masing, merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan, dan kami mengaku dosa-dosa dan kesalahan kami. Ya Tuhan, tidak tertutup bagi Engkau bahwa dosa-dosa kami diakibatkan dengan perkataan-perkataan kami yang tidak sedap didengar, yang kami telah ungkapkan kepada sesama kami, ataupun juga itu kami ungkapkan melalui media sosial yang kami miliki dan diketahui oleh banyak orang tentang ucapan-ucapan kami dalam bentuk kami memposting, sehingga mengakibatkan kami bersalah dari kata-kata yang kami utarakan melalui media sosial dan lain sebagainya. Ya Tuhan, kami memohon pengampunan. Mungkin juga dengan tindakan-tindakan kami yang salah, kami menyakiti orang lain dari tindakan-tindakan kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa dalam kesalahan-kesalahan yang kami telah lakukan. Memang kami harus banyak di rumah, seisi keluarga berjumpa satu dengan yang lain, suami istri, orang tua, anak-anak, bahkan juga seisi keluarga kakak beradik. Mungkin juga kami telah berucap hal yang salah menyakiti seisi keluarga kami di rumah. Ampuni dan kasihani kami. Ataupun tindakan-tindakan kami yang salah di rumah kami, ampuni dan kasihani kami Bapa. Tetapi juga ketika mendesak kami keluar rumah dan kami mungkin berjumpa dengan orang lain, kami menyakiti mereka, ampuni dan kasihani kami.
Bapa Sorgawi, Engkau mengetahui isi hati kami yang paling dalam. Dari setiap kealpaan dan kesalahan dosa kami, semua ini kami bawa di hadapan-Mu memohon pengampunan. Tuhan Yesus, ampuni dan kasihani kami. Ini doa kami. Kami percaya pengampunan-Mu Engkau nyatakan, dan kami boleh layak dalam ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kita melakukan NKB nomor 10 dari Kungkungan Duka malam belakang. Dari kungkungan malam gelap, Yesus Tuhan, ku datanglah, masuk ke dalam terang-Mu tetap. Yesus, ku dari sengsara sakit dan aib, masuk ke dalam kasih ajaib, dan ku rindukan dosaku raih. Yesusku, datanglah. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Allah. Nats pemberitaan anugerah Allah, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini, dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Kita melakukan NNBT nomor 9. Ku akan selalu bersyukur. Ku akan selalu bersyukur kepadamu, Yesus Tuhanku, yang menanggung semua dosaku, karena kasih-Mu yang besar. Betapa agung Kau Tuhan, betapa baik Kau Tuhan, kasih-Mu yang tak terukur membuat hatiku tentram. Tuhan menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Marilah kita berdoa untuk pembacaan firman Tuhan, pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan Yesus, firman kehidupan, firman yang menjadi manusia. Inilah segenap umat-Mu yang merindukan sapaan firman-Mu,
yang kami akan baca dalam sebagian isi Alkitab yang adalah firman Tuhan yang tertulis. Tolonglah kami semua ya Tuhan, biar Engkau curahkan kuasa Roh Kudus bagi kami untuk mau mendengarkan firman Tuhan, membacanya dalam isi Alkitab. Engkau berfirman, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, mari kita membuka dalam Injil Yohanes. Sekali lagi kita membuka dalam Injil Yohanes pasal 20. Kita membaca ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-18. Injil Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai 18. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya." Demikianlah firman Tuhan kita, dan kita disambut dengan melakukan Kidung Jemaat 49 ayat 1, firman Allah jayalah. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia, kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Damai di hati. Sebagai orang percaya, kita patut bersyukur dalam segala hal, sebab nyata bagi kita semua bahwa sampai sekarang ini kita terus mendapatkan sapaan firman Tuhan yang menguatkan serta meneguhkan iman percaya kita. Walaupun saudara kita di tengah-tengah suasana yang menantang. Sebagai warga gereja yang juga adalah warga bangsa, kita saling menjaga, memelihara, merawat, dan peduli satu dengan yang lain terkait dengan wabah yang menimpa bangsa kita. Walaupun kita stay di rumah, tetapi melalui sarana pelayanan berupa pengeras suara atau TOA dan live streaming yang kita gunakan untuk menyapa segenap kita jemaat dan masyarakat. Saudara-saudara, memang berangkat dari tema bacaan kita, yaitu tema bacaan kita tentang sapaan sesama warga bangsa memperkokoh keyakinan, persatuan, dan kesatuan. Maka marilah kita memahami dulu apa pengertian kata sapaan itu. Kata sapaan adalah sebuah kata yang digunakan untuk menyapa seseorang atau pihak kedua, baik itu tunggal maupun jamak. Yang pasti kalimat atau kata sapaan seringkali dipakai dan digunakan dalam sebuah penyampaian kalimat berita, baik itu melalui televisi, radio, dan alat komunikasi lainnya. Sapaan juga, saudara-saudara, adalah kata yang digunakan untuk menegur dan berkomunikasi dengan sesama. Beberapa contoh sapaan seperti sapaan hormat. Selamat pagi Bapak, atau selamat pagi Ibu, atau selamat pagi saudari, saudara. Ada juga sapaan biasa seperti halo kakak, halo adik, halo om, halo tante, dan lain-lain. Tetapi juga ada sapaan yang kasar, seperti hai pembohong. Namun saudara-saudara, ada juga bermacam-macam kata sapaan seperti istilah dalam kekerabatan, contohnya saudara, bapak, kakak, adik, kakek, dan sebagainya. Kalau terkait dengan jabatan, contohnya dokter, suster, gubernur, bupati, wali kota, ketua, kepala desa, camat. Juga sapaan nama, misalnya tuan, nyonya, nona, atau sayang. Terkait sapaan nama pelaku, misalnya pendengar, penonton, peserta, para hadirin, dan lain-lain. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, dalam perikop bacaan kita dalam kitab Injil Yohanes 20 ayat 11 sampai 18, maka ada saling menyapa di kompleks kubur Tuhan Yesus, yaitu pertama, malaikat yang menyapa Maria di kubur itu. Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka,
Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana diletakkan. Itu kita bisa melihat dalam ayatnya yang ke-13. Kedua, ketika Maria menoleh ke belakang, ternyata Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu. Kata Yesus kepada Maria, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Lalu Yesus menyebut langsung nama Maria, dan ia terkejut karena namanya dipanggil. Maka Maria berpaling dan berkata, "Rabuni." Dalam bahasa Ibrani, Rabuni berarti guru. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dalam cerita tentang Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, ternyata penginjil Yohanes mengangkat kaum perempuan sebagai pihak yang pertama menyaksikan peristiwa kebangkitan Yesus melalui kubur yang kosong. Mereka menerima sapaan atau berita pertama dari dua malaikat. Ini berarti, saudara-saudara, bahwa wanita yang dianggap kaum yang lemah ternyata mendapatkan kedudukan yang istimewa. Mereka yang mendapat sapaan pertama tentang kebangkitan Yesus, selanjutnya menjadi pembawa berita bagi murid-murid Yesus dan pengikut-pengikutnya. Dari sapah menyapa ini, saudara, mulai dari kubur Yesus sampai menemui murid-murid Yesus, maka tersiar kabar tentang kebangkitan Yesus di kalangan murid dan menyebar sampai ke kalangan pemuka-pemuka agama, ahli-ahli Taurat, Farisi, dan sampai kepada mahkamah agama, bahkan ke seluruh penjuru dunia, termasuk sampai ke Indonesia. Berita tentang kebangkitan Yesus sampai ke daerah kita ini. Dari berita ini kita mendapati bahwa perempuan mendapat penghargaan penting dalam peristiwa Paskah. Kaum perempuan dalam peristiwa Paskah bukan semata-mata hanya yang pertama melihat sosok Yesus yang telah bangkit, tetapi mendapat amanat dari Yesus. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Itu ayatnya yang ke-17. Ini berarti umat Kristen dipersatukan dalam iman kepada Allah yang sama. Saudara-saudara, ada sapaan yang umum kita dengar secara langsung maupun tidak langsung, seperti Shalom, ucapan salam yang disampaikan oleh orang Ibrani, atau kita pahami salam damai sejahtera, atau dalam bahasa Arab Assalamualaikum, ataupun bahasa golongan agama kepercayaan lain Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, salam seperti ini, saudara-saudara, tentu memiliki makna, harapan, dan karenanya perlu diwujudkan. Dan dalam konteks kita di Indonesia, saling sapa ini memperkokoh persatuan dan kesatuan serta kebersamaan.
Kita dijauhkan dari sikap arogan, ingin menang sendiri, serta menyepelekan kelompok lain. Mari dalam suasana bergumul akibat wabah ini, kita saling membangun kesadaran dengan menghargai sapaan-sapaan gereja dan sapaan-sapaan pemerintah untuk memutuskan mata rantai penularan virus COVID-19 ini. Kita tetap melaksanakan anjuran-anjuran yang disampaikan dengan konsisten dalam program pelayanan kita, dapat melaksanakan dan kita baru melewati perayaan-perayaan gerejawi seperti Minggu Sengsara pertama sampai ke-6, lalu memasuki Jumat Agung dan Paskah, serta pelayanan lainnya dalam situasi pandemi COVID-19 yang kita laksanakan di rumah kita masing-masing. Semua kita syukuri dapat kita lakukan. Dengan kata lain, tetap bekerja, belajar, dan beribadah di rumah kita masing-masing. Tetapi juga suatu kebanggaan dan apresiasi kepada segenap pemerintah, termasuk institusi gereja, maupun secara pribadi-pribadi, anggota jemaat yang berkelebihan telah membantu dalam sapaan kasih dengan memberikan bantuan apakah berupa sembako maupun alat-alat penunjang untuk penanggulangan COVID-19 ini, berupa APD, masker, sarana cuci tangan, hand sanitizer, bahkan juga disinfektan, serta lain-lain. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Itu dalam Galatia 6 ayat 2. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Itu dalam Roma 15 ayat 1. Saudara-saudara, berefleksi dalam kesaksian Alkitab tentang Yesus yang menampakkan diri kepada Maria Magdalena, sapaan lembut yang tadinya Maria Magdalena dirundung kesedihan dan seolah-olah kehilangan harapan, itu berubah menjadi sukacita. Bahwa dia menjadi pembawa kabar sukacita kepada murid-murid. Berita ini juga tentu menjadi berita bagi kita untuk saling menyapa sebagai sesama warga bangsa, memperkokoh keyakinan serta persatuan dan kesatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta ini. Kita sangat memahami bahwa di tahun yang kita jalani ini harus mempunyai komitmen bahwa dalam pelayanan akan tetap kita tunjang, baik itu dalam hal-hal rohani maupun juga menyangkut kebutuhan-kebutuhan dasar lainnya seperti sandang, pangan, dan papan secara holistik. Di dalam kebutuhan ini yang antara lain mengenai pangan, itu juga berarti kita diingatkan untuk gerakan menanam di halaman rumah, kebun untuk ditanami ubi, pisang, rica, tomat, bawang, poki-poki dan lain-lain sebagainya. Pasti usaha kita tidak menjadi sia-sia, walaupun situasi yang berkepanjangan ini secara sosial dan psikologi sangat berdampak buruk, baik itu jasmani dan rohani. Kita harus tetap semangat, ikuti terus himbauan pemerintah dengan memutus mata rantai virus corona melalui social distancing, pakai masker, melakukan kegiatan di rumah atau stay at home, bahkan dengan tempat-tempat yang melaksanakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang sementara dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, di tempat-tempat yang sudah mereka tetapkan. Kita tetap dalam perjuangan secara sinergi, baik penanganan secara medis oleh dokter maupun para medis dengan aturan-aturan pemerintah. Maka sebagai umat yang percaya, kita juga sama-sama bersinergi dengan memberi kekuatan imun dan iman. Kita terus melakukan doa-doa khusus, baik secara pribadi maupun keluarga,
agar daerah kita, bahkan negara kita, serta dunia ini dipulihkan dari pandemi COVID-19 ini. Dalam kekuatan iman kita, melalui ibadah-ibadah di rumah, bahkan secara pribadi kita masing-masing memohon untuk pengampunan dosa dan hidup dalam pertobatan selalu. Kita semua tetap memelihara keutuhan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa yang majemuk ini dengan terus memberi arti dan makna lewat sapaan sebagai manifestasi damai dan kasih atau cinta kasih. Dengan hidup kudus, taat dan setia akan firman-Nya, maka pada akhirnya kita semua terus-menerus menjemput berkat Tuhan di setiap langkah kehidupan kita. Tidak usah panik dan khawatir. Bersama Tuhan kita akan melewati setiap pergumulan ini. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua. Amin. Jemaat Tuhan yang diberkati, kalau kita ada kesiapan memberi persembahan, marilah kita mempersembahkan korban syukur kita kepada Tuhan Allah sambil kita menyanyi NKB nomor 197, Besarlah Untungku. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Saudara-saudara, kita akan masuk di dalam doa, dan dalam doa ini kita akan topang dalam doa untuk saudara-saudara kita yang bersyukur hari ulang tahun ke-17 tahun Bapak, saya ulangi, hari ulang tahun ke-17 tahun Saudara Gamaliel Dilan Alalamantik, hari ulang tahun ke-22 tahun Saudara Jeremia Aldi Sinaulan, hari ulang tahun ke-61 tahun Ibu Syamas Ros Kopalit SPD, HUT yang ke-15 tahun Saudara Jeremia Jonathan Tuela, HUT ke-23 tahun Saudara Brian Randi Tigau, HUT ke-56 tahun Ibu Selvina Maati, HUT yang ke-5 tahun anak Elnatan Dirga Alsander Bayak, HUT ke-11 tahun anak Ganesha Wiratama Asiwu, HUT ke-35 tahun Ibu Anita Sisilia Mangaha, HUT ke-24 tahun Saudari Seril Vanessa Kere, HUT ke-51 tahun Ibu Anne Ketular, HUT ke-44 tahun Bapak Alfred Hengki Hendrik,
HUT ke-13 tahun Saudari Gades Yunaifi Dana Kusuma. HUT ke-9 tahun anak Gerquincy Prince Louis Gerungan. HUT ke-4 tahun anak Serafim Glina Lengkong. HUT ke-3 tahun anak Trivena Nadia Injilia Dalemeng. HUT ke-3 tahun anak Erlanjuro Suitio Zekonia Paduli. HUT ke-27 tahun Ibu Anggriani Montilei SE. Dan juga kita akan doakan yang sakit dan yang dalam permohonan-permohonan lainnya. Saudara-saudara, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu yang memberkati kami semua sehingga kami boleh beribadah di siang hari ini. Ya Allah Bapa Surgawi, kami bersuka cita sebab Engkau yang telah membangkitkan Tuhan Yesus dari maut, dan kebangkitan anak-Mu memperkuat iman, kasih dan pengharapan kami semua, sehingga inilah hari Minggu, di minggu yang ketiga kami boleh bersama-sama beribadah, bersekutu dengan Engkau. Dan inilah semangat dalam hidup kami bahwa kebangkitan anak-Mu telah membukakan pintu kehidupan kekal bagi kami dalam Kristus Yesus, yang telah memindahkan kami dari kehambaan dosa. Oleh karena itu, dari hari lepas hari dan sampai saat ini, kami terus bersyukur dan kami terus ada dalam pertobatan, sebab Engkau mengenal kehidupan kami semua. Ya Tuhan, kami berdoa, kami masih beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi tidak menyurutkan semangat dalam kehidupan ini yang menjalin hubungan yang mesra dalam satu hubungan vertikal dengan Engkau Tuhan, baik itu siang maupun malam. Tetapi secara khusus di hari Minggu yang kudus ini, kami semua boleh beribadah bersama-sama, duduk bersama-sama di rumah kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami percaya bahwa hadirat-Mu nyata di rumah kami masing-masing. Secara pribadi lepas pribadi Engkau nyatakan kuasa Roh Kudus atas kami. Kami sudah disapa oleh kebenaran firman. Kami telah merenungkannya. Dan kami percaya bahwa Tuhan yang selalu membela hidup kami. Dan oleh karena itu, walaupun kami harus diperhadapkan dengan situasi COVID-19 ini, tetapi semangat untuk kami beribadah tidak pernah akan kendur. Kami tetap ada di dalam Tuhan. Kami tetap melayani Engkau. Kami tetap memuji memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan yang tercipta di rumah kami masing-masing. Terima kasih Engkau boleh beri waktu kesempatan kami dalam hubungan yang mesra dengan Engkau. Dan Engkau sangat mengetahui apa yang menjadi kerinduan kami semua. Sepakat di seluruh dunia dengan situasi ini, kami percaya bahwa pasti akan berlalu. Pasti akan Tuhan gantikan dengan bagaimana pada akhirnya kami dengan leluasa, dengan dapat berjumpa kembali, bertemu, bertatap muka, berjabat tangan kembali ketika COVID ini Engkau hindarkan dari dunia ini. Dan Engkau yang tahu untuk menentukan waktu itu. Dan oleh karena itu kami berserah dan kami selalu berseru kepadamu. Kami percaya mujizat Tuhan itu nyata, diberikan atas kami semua. Dan dengan hikmat yang Tuhan anugerahkan kepada kami tidak akan mementingkan diri kami sendiri dengan kemauan-kemauan kami,
tetapi ada sarana pelayanan, seperti kami boleh beribadah dan dipandu melalui pengeras suara. Bahkan juga diperdengarkan kepada kami tentang bagaimana firman Tuhan bahwa Yesus datang dan Yesus boleh bangkit dan Yesus memberi keselamatan, maka keselamatan itu untuk kami sekalian. Dan hari lepas hari kami percaya Tuhan jaminkan hidup ini. Tetapi juga Engkau memakai pemerintah kami, Engkau memakai para medis, dokter dan perawat, Engkau memakai TNI dan Polri, Engkau memakai segenap orang-orang simpatisan, bahkan relawan, bahkan semua yang melibatkan diri untuk sama-sama mau memutuskan mata rantai ini lewat himbauan-himbauan yang diberikan. Kami tidak akan melanggar himbauan-himbauan ini, sebab ini telah dikaji dan ini telah diteliti dan ini telah Engkau karuniakan hikmat bagi segenap mereka untuk kepentingan kami semua. Dan kami percaya secara berangsur-angsur banyak yang akan dipulihkan ketika mereka mengalami positif corona, dan apakah ODP dan PDP, semua dalam perjuangan untuk perawatan. Dan Tuhan akan buktikan bahwa semakin banyak disembuhkan dan kami akan keluar dari ancaman-ancaman ini karena Tuhan menyelesaikan semuanya ini. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa juga bahwa inilah Jemaat Gemim Efrata Kalase 1 yang boleh beribadah bersama. Tuhan tahu isi hati kami dan pemberian diri kami seutuhnya, sepenuhnya dengan penuh ketulusan. Kami memasrahkan selalu hidup ini kepada Tuhan. Dan biarlah Engkau memberkati kami semua. Memberkati anak-anak kami yang kami jaga di rumah, yang kami tuntun di rumah, dan mereka juga boleh belajar di rumah. Mereka juga boleh belajar menggunakan sarana-sarana apakah televisi ataupun sarana lainnya. Bahkan juga semua upaya-upaya yang dinyatakan oleh pemerintah untuk pendidikan anak-anak kami. Tuhan menolong dan memberkati. Dalam bentuk online, apakah pendaftaran nanti ke jenjang perguruan tinggi ataupun naik kelas, Tuhan yang akan menolong mereka semua dapat terlaksana dengan baik. Guru-guru yang melaksanakan pembelajaran dari rumah lewat menggunakan alat-alat komunikasi, Tuhan memberkati mereka semua. Terima kasih ya Tuhan. Ada anak-anak kami yang masih di luar daerah, mereka tidak bisa datang. Tuhan tolong mereka di mana saja mereka berada. Ada saudara-saudara kami, orang tua kami yang jauh terpisah dengan kami, bahkan juga kakak beradik ataupun siapa saja, di mana saja mereka berada, dalam mereka mentaati juga himbauan-himbauan, maka hal yang sama kami nyatakan dan kami saling mendukung dalam doa. Tuhan menolong memberkati mereka semua. Bapa di dalam sorga, kami juga doakan untuk saudara-saudara kami yang berhari ulang tahun, yang telah dibacakan nama-nama mereka sepanjang minggu berjalan sampai hari ini. Biar diberkatilah usia yang Engkau tambahkan atas mereka, dan mereka bersuka cita iman karena ketambahan usia. Engkau memberkati juga baik yang ada bersama-sama dengan kami di Jemaat Efrata maupun di luar Jemaat Efrata yang merayakan hari ulang tahun. Tuhan memberkati, baik untuk ulang tahun pribadi maupun ulang tahun perkawinan. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa untuk yang bermohon oleh karena dalam keadaan sakit. Kami doakan untuk Bapak Henry Pangkei dalam keluarga hamba-Mu, keluarga Pendeta Pangkei Rapar, di mana Bapak Henry Pangkei yang saat ini sementara dirawat di Rumah Sakit Gunung Maria Tomohon. Tuhan tolong sakit yang dia derita, dia boleh memperoleh pemulihan dari Tuhan. Bapa Sorgawi, begitu juga yang lain yang tidak dapat kami sebutkan sedang dalam perawatan, di rumah ataupun di mana saja. Tuhan yang menolong dan Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami doakan juga untuk Saudara Airlangga Septian Siwu yang rencana mulai akan bekerja pada besok hari di kapal laut dalam negeri, yaitu kapal Tanto Cahaya.
Kami percaya pekerjaannya ini juga dalam rangka untuk kepentingan banyak orang ketika mengangkut barang-barang yang dibutuhkan di suasana kami berhadapan dengan COVID-19. Engkau menolong pekerjaannya yang dia akan laksanakan. Kami juga doakan untuk keluarga Tulango Wuwungan, Ibu Gloria dan Bapak Winston yang bekerja di Mitra. Ibu Gloria sebagai juru bicara dalam penanganan COVID-19 di Kabupaten Minahasa Tenggara. Bahkan dengan suami yang menopang. Engkau tolong pekerjaan mereka tidak mudah dan tidak gampang. Menginformasikan dalam rangka untuk memutuskan mata rantai bagi satu kabupaten. Tetapi juga tentu itu bagi banyak orang. Engkau tolong, engkau jaga, engkau tetap lindungi pekerjaan mereka. Sungguh pekerjaan yang mulia, yang tentunya untuk kepentingan-kepentingan banyak orang. Terima kasih ya Bapa Sorgawi. Berdoalah kami juga untuk pelayanan-pelayanan kami yang kami laksanakan di pelayanan di Jemaat Gemim Efrata Kelasi 1 ataupun segenap umat-Mu yang melayani. Pelayanan ini kebanyakan kami lakukan di rumah-rumah. Dan bagaimana segala sarana pelayanan yang disiapkan itu dilaksanakan oleh hamba-hamba-Mu. Oleh karena itu Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Efrata Kelasi 1 Engkau berkati. Engkau berkati juga untuk segenap pelayan khusus Penatua Siamas kolom 1 sampai 14 dan Penatua Bipra. Engkau berkati juga untuk penasihat majelis jemaat, para pendeta dan juga pegawai kostor. Engkau memberkati dalam pelayanan-pelayanan yang dilaksanakan di rumah-rumah lewat menjalankan berbagai sarana pelayanan untuk dilaksanakan ibadah di rumah-rumah. Tuhan berkati. Bahkan juga kami Badan Pekerja yang sama-sama beribadah di rumah-Mu yang kudus ini dengan menjaga jarak dan kami nyatakan persekutuan ini. Engkau memberkati kami ya Tuhan dalam pelayanan-pelayanan kami. Berkati juga untuk Bapak Glenn, Bapak Christopher yang juga mengatur pelayanan-pelayanan sarana ini sehingga live streaming boleh dilaksanakan. Tetapi juga Engkau berkati yang mempersiapkan alat-alat termasuk Bapak Ari Wibowo, Bapak Penatua Parta Montile yang juga sama-sama mereka menopang pengaturan-pengaturan dalam rangka live streaming. Berkati untuk pemain keyboard dan song leader, Ibu Penatua, remaja, Ibu Siana, Lapian Mandei. Begitu juga untuk Bapak Jerry Singko, Engkau berkati dalam menjalankan pelayanan di hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Semua kami jemaat sungguh diberkati. Semua kami merasa kelegaan bahwa walaupun kami harus banyak di rumah, tapi sapaan firman tetap dinyatakan dikuatkan atas kami. Karena Tuhan berkuasa atas hidup ini dan Tuhan yang pasti akan menghindarkan kami dari berbagai ancaman-ancaman virus ini. Terima kasih Bapa. Berkati juga yang pada akhirnya saudara-saudara kami harus bekerja karena kepentingan banyak orang, bekerja di toko untuk kebutuhan-kebutuhan sembako, bahkan berbagai pekerjaan. Tapi mereka yang telah diputuskan pekerjaan dan mereka harus ada di rumah, kami tahu bahwa ada kepedulian juga sesama. Oleh karena itu berkati saudara-saudara kami juga yang peduli satu dengan yang lain, termasuk juga kelembagaan gereja maupun pemerintah. Dan pemerintah di pusat sampai di desa, Tuhan tolong. Bapak Presiden, Wakil Presiden, bahkan para menteri, serta segenap DPR, MPR, bahkan juga TNI Polri yang mengatur semua untuk kepentingan dalam rangka memutus mata rantai COVID ini. Sampai pemerintah di daerah provinsi kami, gubernur, wakil gubernur, bahkan bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, bahkan juga camat, sampai kepala desa, lurah, Engkau berkati. Termasuk desa kami Kelasi 1 ini Engkau berkati, Ibu Kumtua, bahkan segenap jajaran pemerintah yang terus berupaya untuk
sama-sama dalam topangan-topangan pelayanan untuk kepentingan banyak orang. Terpujilah namamu ya Tuhan Yesus, kami semua telah memberi persembahan, Engkau memberkati pemberian kami terpakai untuk pekerjaan pelayanan-Mu. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan Juru Selamat kehidupan kami, yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam penjara, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian, saya undang kita berdiri. Kita tutup ibadah ini melakukan pengharapanku. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, Yesus melepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku, Yesus Dia harapanku. Jemaat Tuhan, kita akan menerima berkat Tuhan. Sampaikan salam kepada tiap-tiap orang kudus dalam Yesus Kristus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. 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 Jemaat silakan duduk saat teduh. Kita akan ikuti ucapan terima kasih oleh Badan Pekerja. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang ada di rumah, atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Efrata Kelas 1 menyampaikan terima kasih kepada Kadim Bapak Pendeta Tommy Linelean MTH yang sudah memimpin ibadah jadi Kadim lewat pengeras suara, dan jemaat di rumah sudah mendengar khotbah dari pendeta dari lewat gereja dan lewat toa. Diucapkan terima kasih
Juga disampaikan kepada Bapak Glenn dan Bapak Ito yang sudah memandu ibadah pada pagi hari lewat streaming, dan juga disampaikan terima kasih kepada penatua remaja yang sudah memandu dalam song leader dalam ibadah pada pagi hari ini, dan juga disampaikan terima kasih kepada Bapak Jerry yang sudah memandu lewat keyboardis dalam ibadah kita pada hari Minggu ini. Sekali lagi disampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel.